Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tania Arifah Ramadhani, guru SMA Negeri Dharma Raja, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sumedang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang tidak sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah kegiatan menuntun, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik ini ibarat seorang petani yang menuntun tumbuh kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak dengan tetap memperhatikan kodrat zaman. Lalu kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, serta bermain di sini artinya berkarya dengan menyenangkan. Lalu, untuk menghasilkan pendidikan yang maksimal, perlu adanya kolaborasi trisentra pendidikan, yakni adanya kerjasama di lingkungan keluarga oleh orang tua, lalu di sekolah oleh guru dan juga masyarakat. Lalu pendidikan juga harus berhamba pada murid. Maksudnya, pendidikan itu harus berpusat pada murid untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing. Dan yang terakhir, pendidikan ini akan menghasilkan yang namanya budi pekerti, yang mana merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak yang nantinya akan menimbulkan suatu tindakan atau tenaga. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan itu cukup padat. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1,
tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Saya juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, sosial, dan spiritual. Murid bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dengan media pembelajaran yang sesuai. Guru harusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Menjadi seorang guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid dan juga memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, lalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.